Majelis Iqomah Nusantara Kota Bandar Lampung menggelar manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani serta pelantikan pengurus DPC Iqomah Nusantara Kota Bandar Lampung. Kegiatan tersebut berlangsung di Ponpes Utsman bin Affan, yang beralamat di Jalan Wan Abdurrahman, Batu Putuk, Kampung Setia, Kota Bandar Lampung, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari tahun 2024. Dalam kesempatan ini, kegiatan tersebut dihadiri oleh Imam Besar Kiai Haji Aang Abdullah Zain MPDI, selaku Ketua Umum Iqomah Nusantara, serta dihadiri pula oleh jajaran pengurus Iqomah Nusantara Pusat. Adapun rangkaian acara tersebut, yang pertama mengadakan pengajian manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bersama seluruh pengurus DPC Iqomah Nusantara Kota Bandar Lampung, beserta para santri, dan dilanjutkan dengan kegiatan inti yakni pelantikan pengurus DPC Majelis Iqomah Nusantara Kota Bandar Lampung. Dalam kesempatan ini, pelantikan pengurus DPC Majelis Iqomah Nusantara Kota Bandar Lampung, dipimpin langsung oleh Ketua Umum Iqomah Nusantara Pusat, yaitu Kiai Haji Aang Abdullah Zain. Dan alhamdulillah kegiatan tersebut berlangsung dengan lancar. Dari Bandar Lampung, Dr. Hukum TV melaporkan. Kami sebagai pengurus, sebagai Dewan Pengurus Cabang, Iqomah Nusantara Kota Bandar Lampung, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab akan berjuang di dalam organisasi Iqomah Nusantara untuk menjunjung tinggi agama Islam di bawah pimpinan para ulama. Dengan ini berikrar, satu, senantiasa menjadikan Al-Quran, As-Sunnah, Anbi Guru Agung Pangersabah, wasiat Pangersawa, dan anggaran dasar anggaran rumah tangga Iqomah Nusantara. Menghayati, mengamalkan, dan memperhatikan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah secara sungguh-sungguh, serta memperjuangkan pengamalan syariat Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Mematuhi Al-Quran, As-Sunnah, Anbi Guru Agung Pangersabah, wasiat Pangersawa, anggaran dasar anggaran rumah tangga Iqomah Nusantara, dan segala peraturan organisasi, serta mentaati fatwa ulama untuk kepentingan Iqomah Nusantara, umat, agama, dan negara. Mohon diucapkan ikrar itu di dalam hati dan untuk diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga izin serta ridha dari para guru-guru yang mulia. Pada hari ini, Kamis tanggal 22 Februari tahun 2024, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1445 Hijriah, tepat pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat, saya Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Iqomah Nusantara melantik dan mengukuhkan saudara-saudara menjadi Dewan Pengurus Cabang Iqomah Nusantara Kota Bandar Lampung masa hibah 2024-2029 sesuai dengan surat keputusan Dewan Pengurus Pusat Iqomah Nusantara nomor 016-1-1-datar-Iqomah-2 Romawi /2024. Kepada para pengurus Iqomah Nusantara Kota Bandar Lampung, kami ucapkan selamat melaksanakan tugas. Semoga segala gelap langkah kita semua senantiasa berada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ridho para guru-guru yang mulia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bandar Lampung 22 Februari 2024, Ketua Umum Aang Abdullah ditandatangani. Selanjutnya penandatanganan berita acara
mohon Ketua DPC Iqomah Kota Bandar Lampung untuk maju ke depan. Selanjutnya penyerahan surat keputusan dari DPP Iqomah pada Ketua DPC Iqomah Kota Bandar Lampung. Jaga dengan jiwa dan raga. Siap. Selanjutnya ucapan selamat dan musyafaat dari Ketua UU DPP Iqomah kepada pengurus dan para tamu undangan dipersilakan untuk menyampaikan ucapan selamat.
Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Al-ayah wa qala aidan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zikrullahi 'alamul iman wa wara'atun minan nifaq wa hizbun minasyayatin wa hizbun minan niran. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ila hadratin Nabi Muhammad sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Syekh Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani Syekh Syekh Abdul Mubarak bin Muhammad Syekh Abdul Sa'id al-Fatah al-Arifin wa khususan ila hadratin Syekh Rabbina Syekh Muhammad Sayyidina Abdul Baz al-Shab wa jami' syuyukhina wa syuyukhina wa jami' abaina wa abai hadhihi al-qaryah min al-insi wal jinni min al-khuddam madadana bi madadihim wa a'adda 'alaina min barakatihim. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa sharrin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Wallahu amin. Sampurasun. Amin. Tabibun. Yapun. Qadratul mukarram, para kiai, para ulama, wabil khusus guru kita bersama Abah Kiai yang saya hormati, juga para kiai, para ulama yang hadir, sahabat-sahabat Iqomah Nusantara dari DPP, DPC, Badan Otonom, dari mulai IBC, ICC, IQ 4WD, Iqomah Umrah Servius, IFS, dan juga adik yang hadir. Jadi di Iqomah itu ada badan otonom. Badan otonom itu adalah organisasi sayap Iqomah. Diawali dulu kami dengan Iqomah Biker Community atau IBC yang touringnya juga sampai ke Lampung. Terus juga ICC, Iqomah Cars Community juga awal-awalnya pelantikannya adalah waktu mau ke Lampung, di atas kapal laut kita melantiknya. Terus juga ada IQ 4WD para off-roader, nggak sampai Lampung kalau off-roader karena berat juga kalau wajib sampai Lampung. Terus juga ada Adventure Iqomah Community atau ADIK. Terus juga ada Iqomah Umrah Service atau IUS. Terus juga ada IFS Iqomah Food Service. Juga sahabat-sahabat DPC Iqomah Kota Bandar Lampung yang alhamdulillah sudah dilantik dan di SK. Dulu kita pernah melaksanakan pelantikan DPW Provinsi Lampung, tetapi belum saja di SK kan, udah lain-lain ceritanya waktu itu, sehingga kita bubarkan karena memang tidak di SK kan, sehingga alhamdulillah pada hari ini bisa kita lantik DPC Dewan Pengurus Cabang Iqomah Nusantara Kabupaten Kota Bandar Lampung. Puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita haturkan, selawat beserta salam kepada Rasulullah kita sampaikan. Semoga Allah dan Rasulullah ridho kepada apa yang kita laksanakan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita melaksanakan salat zuhur, di Sunda itu orang bisa berdiri dengan tegak kalau tahu purwa daksi. Purwa artinya wiwita, daksina artinya wakasa. Harus tahu awal dan akhir. Apa sih pemahaman sehingga mendirikan Iqomah Nusantara? Berawal dari tahun 90 masuknya globalisasi ke Indonesia. Mulai datangnya modernisasi, mulai terkikisnya kecintaan kepada agama, terutama kepada tempat berkumpul agama yaitu masjid. Masjid dibangun besar tapi isinya kosong. Para ulama-ulama sepuh wafat, tetapi para pelanjutnya tidak bersemangat seperti para orang tuanya, sehingga pondok-pondok menjadi sepi,
Majelis-majelis taklim menjadi sepi berawal dari sana. Almarhum guru kami bukan siapa-siapa. Orang tua kami dengan JJ bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Hanya seorang orang kampung yang punya kekhawatiran tentang keadaan itu. Alhamdulillah, beliau melaksanakan munajat, saum kurang lebih 30 tahun. Lalu akhirnya beliau berangkatlah ke tanah suci untuk munajat di makom, di tarikh, di tempatnya panglima besar umat Islam baginda Rasulullah SAW. Tidak lama beliau di sana, hanya 2 kali 74 jam, 72 jam. Jadi melaksanakan disebut mati geni, saum mati geni di makom Rasulullah selama 2 kali, 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam itu kalau dihitung 72 jam. Pada yang pertama kali tidak mendapat apa-apa. Yang kedua kali, hari Riyadhah yang kedua kali saat beliau sujud, lalu Al-Quran itu jatuh di kepala beliau. Lalu terbukalah Al-Quran dan yang beliau baca ayat walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin apa itu kesananya? Suka lupa. Walakin kadzabu fa akhadna hum bima kanu yaksibun. Lalu beliau berdiri dan memegang dada dan mengatakan labbaik ya Rasulullah, siap ya Rasulullah. Kalau memang ini adalah titah dari engkau, siap melaksanakan. Lalu dari sana terus berangkat ke Mekah untuk melaksanakan haji. Selesai melaksanakan haji pulang pada bulan Muharram tahun Hijriahnya kami lupa, tahun 92 beliau melaksanakan GLB, Gerakan Lembur Barokah. Bagaimana caranya setiap kampung ini bisa menjadi tempat yang barokah. Lalu GLB itu berjalan, akhirnya atas kesepakatan pemerintah Kabupaten Sukabumi dan juga seluruh elemen masyarakat, ulama dan lain sebagainya, dan juga atas bimbingan dari para guru-guru di Nahdlatul Ulama, beliau dan juga seluruh elemen masyarakat mendeklarasikan penegakan syariat Islam di Kabupaten Sukabumi bersama pemerintah. Tetapi tidak mendirikan negara di dalam negara, tidak merubah struktur negara, tidak merubah garis besar haluan negara. Tetapi yang disebut dengan penegakan syariat Islam ini adalah melaksanakan penyegaran, pengawalan syariat Islam, khususnya rukun Islam secara benar dan sungguh-sungguh. Karena waktu beliau munajat di makbarahnya Kanjeng Sunan Kalijogo dan Mas Said, beliau diperdendamkan oleh Sunan Kalijogo dalam mimpi tentang lagu Lele. Maka yang dipahami di sana peneno bimbikui artinya naik ilah. Apa pohon bimbing itu? Maksudnya bimbing itu ujungnya 5, maka tegakkanlah rukun Islam secara benar dan sungguh-sungguh. Begitu. Maka berangkat dari sana juga lah, karena Kanjeng Mas Said itu adalah satu-satunya wali songo yang berdarah Jawa, maka dari sanalah juga berdiri Pancasila. Jadi 5 dasar negara kita diambil dari peneno bimbing. Hadirin rahimakumullah. Terus berjalan itu 2001. Pada 2005 adalah namanya gerakan UMM, Usaha Memakmurkan Masjid, yang dinasionalkan menjadi GMM, yang ditetapkan menjadi Gemar Mengaji, Gerakan Masyarakat
digaji oleh pemerintah Kementerian Agama. Asalnya GMM, Gerakan Memakmurkan Masjid. Lalu pada tahun 2010 beliau mengikuti Munas Majelis Ulama dan ditetapkan program unggulan Majelis Ulama nomor 7.B tahun 2010 adalah pelaksanaan syariat Islam, khususnya rukun Islam secara benar dan sungguh-sungguh dalam kurung iqamah. Lalu pada tahun itu juga 2010 juga beliau berangkat umrah, lalu kelihatan sudah agak lesu, padahal sudah dijadikan program MUI pusat, tetapi malah lesu pengamalan, gerakannya malah lesu. Nah ini juga saya mohon jangan sampai sahabat-sahabat iqamah di sini setelah dilantik malah lesu. Memang biasa orang begitu. Kalau sebelum menikah dia bersemangat, tapi setelah menikah kenapa tetangga jadi yang lebih cantik? Padahal sudah dinikahi. Farah syahid kemudian bahagianya cuma sebulan, susahnya seumur. Nah baik, maka munajat lagi di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Lalu pada ini baru satu kali melaksanakan munajat selama 72 jam. Diupayakan dalam sehari semalam itu mengkhatamkan Al-Quran 30 juzuk dalam satu kali duduk. Intinya 18 jam Al-Quran dikhatamkan. Sholawat tadi 4444 selama 3 itu dikhatamkan. Juga zikir muraqabah, zikir 7 latifah juga dilaksanakan. Ngaku ajreng kalau kata istilah orang Kulon dilaksanakan. Akhirnya pada malam terakhir saat beliau sedang sujud juga jatuh lagi Al-Quran. Bahasanya fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Hari ini tegakkan wajah dirimu, wajahnya itu kan yang muka, diri, keluarga, organisasi, lid-dini pada agama Allah hanifah dengan penuh kecenderungan. Nah maka sejak itulah diberi nama fa'aqim itu fi'il amar, maka apa itu namanya masdarnya adalah iqamah. Lalu diberi makna ikatan qaryah mubarakah. Awalnya dari gerakan lembur barokah, maka jadilah ikatan qaryah mubarakah. Ya, pada Munas MUI tahun 2015 ternyata gerakan itu dihapus, program nomor 7 itu. Lalu sejak itu beliau mengeluarkan berita, buatlah organisasinya, SK-kan di Kemenkum dan HAM. Lalu kita buat, kita laporkan, kita susun semua ADRT-nya. Tetapi pada saat beliau hari Selasa SK dari Kemenkum datang, selesai, Rabu kita ambil, ternyata hari Kamis beliau wafat. Sehingga kami sebagai para santrinya, anak-anaknya, dan juga seluruh muhibbinnya ingin selalu melaksanakan wasiat beliau, lanjutkan perjuangan bangsa. Jadi sahabat, ini dalam rangka melanjutkan perjuangan para ulama. Biasanya kalau ada satu garis yang mengarah ke restoran, maka kalau kita lanjutkan kita sampai di restoran, betul? Kalau ada satu garis yang sampai ke jurang, kalau kita lanjutkan kita sampai ke mana? Ke jurang. Kalau ini garisnya adalah untuk izzatul Islam wal muslimin, tujuannya adalah demi kemenangan Islam dan muslimin, sesuai dengan arahan Rasulullah. Rasulullah ditanya oleh Salman Al-Farisi, ayyatuhar Rasul, wahai Rasul, siapakah yang akan memimpin nanti di akhir zaman? Rasulullah mengatakan ismuhu Mahdi, namanya Imam Mahdi. Ini Mahdi tenan, ini Mahdi beneran ini, bukan Imam Mahdi pada saat kampanye saja, bukan. Nah, ini namanya Mahdi. Lalu Salman bertanya, faman junudu, siapakah pasukannya? Faqama Rasulullah SAW, baginda Rasul berdiri lalu menunjuk ke arah timur. Timurnya begini, kalau timur begini kan timur. Jauh
rijal, nanti akan datang para satria, la tula wala qasar, badannya tidak tinggi tidak pendek, la bayda wala sauda, kulitnya tidak legam, akhir tidak putih tidak juga hitam. Itulah yang disebut dengan timur jauh. Dan karena itu jugalah kenapa pasukan Mongol ingin menguasai. Kenapa dinasti Ming, dinasti Qing dari Cina ingin menguasai. Lalu kenapa juga Belanda dan lain sebagainya ingin menguasai. Karena dia ini bahwa timur jauh atau Nusantara atau Nusantara inilah yang akan menjadi pasukannya Imam Mahdi demi menegakkan agama Allah. Maka kita sebagai orang bodoh, tidak apa-apa bodoh, dan memang kurang pengetahuan bagaimana mati. Sebagai orang miskin, tidak apa-apa miskin. Orang udah takdir kok, bukan kita yang pesen. Sebagai orang hina, tidak apa-apa hina. Tetapi yang tidak boleh hilang adalah semangat dalam jiwa kita. Ya kami si bodoh, ya kami si miskin, ya kami si hina, ya kami si tolong. Tapi kami adalah orang yang masih punya semangat untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah, melanjutkan perjuangan para ulama. Dan semoga semangat kita ini diterima oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga menjadikan limpahan barokah dan karamah bagi kita sekalian. Atas nama Dewan Pengurus Pusat, kami ucapkan selamat kepada pengurus yang baru. Panjang sekali kalau saya ngomong, tetapi kebetulan tadi pas datang juga saya sudah lapar. Lalu ternyata saya ketiduran dan tidak jadi makan. Dibangunkan sudah jam 10:30, seperti dibangunkan oleh malaikat Ajrail. Sudah kaget sekali datang ke sini, ternyata alhamdulillah acara masih bisa dilaksanakan. Dan juga kami aturkan hatur nuhun andai kiai di sini banyak kiai-kiai. Hatur nuhun, jazakumullah ahsanal jazaa kepada abang-abang kami yang ada di sini, Kang Herman, terima kasih Herman. Di sini Kang Hermawan. Nah, terima kasih sudah bolak-balik ke Sukabumi untuk merancang ini semua. Al-insan bitakdir, wallahu bitakdir, manusia hanya punya rencana, Allah yang menentukan. Tetapi jangan pernah bersedih dengan pasukan yang sedikit, karena pasukan yang banyak kalaupun itu Bani Quraisy akan bisa dikalahkan dengan pasukan sedikit dan pasukan Badar. Anggaplah yang berkumpul ini adalah pasukan Badar, sehingga mampu menaklukkan Bandar Lampung dan sebagai titik utama cantolan ke Pulau Jawa, sehingga Sumatera akan sama-sama bergerak bersama Jawa untuk menegakkan agama Allah, insya Allah. Hatur nuhun juga kepada semuanya, apalagi kepada sahabat-sahabat yang sudah berkontribusi dalam acara ini, berkorban harta, jiwa, raga, sampai ada yang belum tidur, ada yang sampai ketiduran, ada yang sedih belum tidur nggak bisa mikir. Itu ketua DPC Lampung namanya, sehingga udah ngeblank karena memang dia dari awal orang mau dikawinin udah nervous. Nah, terima kasih sebelumnya, jazakumullah ahsanal jazaa. Mohon maaf kami sudah merepotkan, karena tugas manusia adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Ini harus ditetapkan sebagai sahabat iqomah. Gak boleh kita ngomong tanpa ucapan terima kasih dan mohon maaf, karena perkara yang diperintahkan Allah yang mudah kita lakukan adalah terima kasih dan mohon maaf. Kan kalau menjawab apalagi begitu sambutan itu katanya terima kasih, mohon maaf, harapan, selesai. Maka saya aturkan terima kasih, saya aturkan permohonan maaf, juga terima kasih kepada sahabat-sahabat dari DPP Iqomah yang ikut perjalanan. Mohon maaf kami tidak bisa berlama-lama di Lampung karena ternyata Sumatera masih luas. Karena kami harus malam ini juga harus sudah ada di Krui, dari sini ke Krui 5 jam kalau di Google Map, betul atau tidak itu? Jangan-jangan banyak sekarang Google yang menyesatkan. Iya. Di antara menyesatkannya internet itu kan begitu Pak. Malam kemarin kami sedang nonton YouTube pengajian orang tua kami dulu yang sudah kami naikkan di YouTube.
untuk mengingat mengenai beliau. Ternyata mungkin YouTube-nya bukan yang premium. Pas lagi nangis-nangisnya tiba-tiba nikah mau cerita sama saya. Bingung gitu Pak, kok jadi keluarnya kayak begitu. Ini mau nangis bingung gitu. Kita nggak boleh mengikuti dunia YouTube gitu. Baik, kami harus melakukan perjalanan, insya Allah kami akan tetap bersama, kuat sampai ke 0 km. Amin. Jadi garapan kita itu nggak banyak Pak. Nusantara itu tidak banyak. Hanya dari Myanmar sampai Papua. Hanya itu. Ya, dari Myanmar, Burma, Laos, Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand, Malaysia, Indonesia, Brunei, Papua. Cuma segitu. Itu namanya Nusantara. Dan tujuannya adalah adanya kembali Kesultanan Nusantara, keterpimpinan di dalam keberagamaan untuk menyongsong Fazlul Akbar, menyiapkan para generasi untuk menjadi pasukan Imam Mahdi. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Anak urid wa taturid itu juga capek harus dihafal. Melalui komando saudara. Anak urid wa taturid. Wallahu yaf'alu ma yurid. Saya masih pengen, kita yang semua masih pengen, tetapi hanya Allah lah yang boleh punya keinginan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yel-yelnya kalau di koma. Ayo Asari.